Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Anang Ma'ruf, NIM 2012-11072. Di sini saya akan menyampaikan rangkuman materi ilmu dakwah. Pertama, pengertian ilmu dakwah. Kalau secara bahasa, artinya itu memanggil, mengundang, menyuruh, atau seruan atau ajakan untuk mengajak kebaikan. Dakwah menurut Ali Aziz, kegiatan peningkatan iman dalam kehidupan sehari-hari. Dalam dakwah ada istilah tabligh, yaitu menyampaikan ajaran Islam kepada yang lain. Mubaligh, pelaku tabligh, sama seperti dai. Dai itu orangnya, sedangkan dakwah itu kegiatannya. Selanjutnya pasti kalian pernah bertanya-tanya, apakah dakwah itu sebuah ilmu? Menurut buku Profesor Ali Aziz halaman 54, ilmu itu harus objektif, metodik, universal, sistematis. Contoh universal, sesuatu dikatakan ilmu, misal matematik 2 tambah 2 sama dengan 4. Baik dimanapun pasti hasilnya 4. Itulah ilmu. Juga harus objektif. Artinya apa? Artinya dia punya objek. Misal dakwah, objek formalnya itu proses kegiatan, mengajak manusia dengan menyampaikan ajaran Islam. Lalu objek materialnya itu dai. Ilmu dakwah itu tidak terjadi begitu saja. Balagh itu cikal bakal ilmu dakwah. Balagh kalau dijelaskan itu ilmu tentang tabligh, yaitu bagaimana pendakwah mubaligh menyebarkan ajaran Islam dengan mudah dimengerti. Nah, ilmu balagh di dalamnya ada 3, ilmu ma'ani, bayani, dan badi. Ilmu ma'ani yaitu ilmu tentang cara memberikan pemahaman. Ilmu bayani, ilmu tentang cara penjelasan. Ilmu badi itu tentang keindahan bahasa. Lalu hakikat dakwah ini dibagi menjadi 3 bagian. Pertama, sifat-sifat dakwah. Kedua, fungsi dakwah. Ketiga, peran hidayah dalam dakwah. Sifat-sifat dasar dakwah. Pertama, bersifat persuasif, mengajak dengan baik. Dakwah ditujukan kepada umat Islam. Dakwah itu bersifat anamnesis, yaitu berupaya untuk mengembalikan fitrah manusia. Dakwah bukan perbawa psikotropik. Dalam dakwah itu harus bersifat sadar. Adapun fungsi dakwah agar menjadi rahmat bagi semesta untuk menebarkan kebaikan kasih sayang. Lalu selanjutnya saya juga akan membahas fikih dakwah. Jadi hukumnya berdakwah itu bagaimana? Dalam dakwah ada yang namanya dai. Dai itu juga ada 3. Dai yang mujtahid, mujtabi, muqallid. Mujtahid itu pendakwah yang bisa menggali sendiri secara mendalam dalam sumber hukum Islam. Mujtabi memiliki kemampuan mengambil pesan dakwah dari penafsir para ulama dengan memahami dalil-dalil yang mendasarinya. Muqallid yang menyampaikan pesan dakwah yang tidak mengetahui dalil-dalil mendasarnya tapi yakin kebenarannya. Ada 2 pendapat yaitu jadi hukum pendakwah itu ada 2 pendapat, yaitu fardu kifayah dan fardu ain. Prinsip itu semacam pedoman. Dalam dakwah itu ada prinsip-prinsipnya. Pertama, memberikan keteladanan sebelum berdakwah, mengikat hati sebelum menjelaskan. Pendakwah membuat mitra dakwah dekat dengannya, dan yang lainnya. Selanjutnya, syarat pendakwah. Segala sesuatu itu ada persyaratan. Nah, pendakwah itu syaratnya apa? Pendakwah itu menyampaikan ilmu. Dari salah satu syaratnya itu ilmu dan akhlak. Kalau menurut Abdul Karim Zaidan, pertama syaratnya itu pertama memiliki keyakinan yang mendalam terhadap apa yang didakwahkan. Kedua, menjalin hubungan yang erat dengan mitra dakwah. Ketiga, ilmu sesuai perbuatan atau konsisten. 4, bijak dalam mengambil metode. Harus tahu jika kalau ketemu ibu-ibu bagaimana, bapak-bapak itu dakwahnya gimana. Lalu selanjutnya dakwah dan moderasi. Dakwah dan moderasi beragama ini penting.
karena dakwah itu harus yang ramah dan menyejukkan. Posisi dakwah itu strategis, dai itu bisa influencer, tapi jangan sampai dakwah yang menyebarkan kebencian. Istilah moderasi ini sama dengan wasatiyah. Wasatiyah itu keseimbangan dalam persoalan hidup duniawi dan ukhrawi. Dunia dan akhirat itu seimbang. Dalam mitra dakwah mad'u ada elemen penting dakwah. Jadi ada dai-nya, ada mad'u, ada pendakwahnya, ada yang didakwahinya, medianya, dan efek dakwahnya. Mitra dakwah itu istilahnya sama dengan mad'u. Dalam menghadapi mad'u sederhana, sampaikan sesuai dengan kondisi kaummu. Lihat dulu siapa yang kita dakwahi. Kita nggak boleh memaksakan karakter kita dengan egois. Kita lihat dulu kondisi masyarakatnya, pendekatannya bagaimana, dan sebagainya. Dengan begitu pesan dakwah yang kita maksud akan mudah dimengerti. Sebagaimana komunikasi pesan itu menjadi hal yang penting dakwah kan menyerukan kepada kebaikan, bukan pesan-pesan kebencian. Selanjutnya metode dakwah. Metode itu cara untuk mencapai cara tertentu. Lalu metode dakwah itu cara-cara tertentu yang dilakukan oleh dai kepada mad'u untuk mencapai suatu tujuan. Menurut An-Nahl ayat 125 ada 3 kata kunci penting hikmah. Ada 3 kata penting, yaitu hikmah, mad'u hasanah, dan mujadalah. Nah, hikmah ini artinya bijaksana. Lalu caranya bagaimana? Itu harus mengenal mad'u. Mad'u itu orang yang kita dakwai. Siapa mad'u itu penting dan menyesuaikan diri. Kedua, maudah hasanah. Maudah hasanah adalah ungkapan yang mengandung unsur bimbingan, pengajaran, kisah-kisah, berita gembira, peringatan. Ketiga, mujadalah. Mujadalah itu ada 2, yang terpuji dan tercela. Terpuji itu berupa dialog dan tanya jawab. Jadi inti dari metode mujadalah ini kemajuan untuk berdialog, tukar pikiran dengan tidak merasa paling benar. Terakhir, efek dakwah. Dakwah kan tujuannya kebaikan, jadi efek dakwah ya kebaikan juga. Misal jika orangnya belum baik, bisa jadi baik, tapi sesuatu seperti itu tidak bisa instan. Misal ada orang yang suka mabuk lalu mendakwahinya, ya tidak bisa langsung berubah secara instan. Lagi pula dakwah juga tidak harus dengan lisan, bisa juga dengan perbuatan. Ada juga tahapan-tahapannya. Pertama, kognitif, efektif, dan behavioral. Dakwah itu harus sabar. Misal ada orang yang suka mendem, kita dakwahi dan tidak mendem lagi, berarti efek dakwah ini masuk dan berhasil. Mungkin itu saja. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.